Horas, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai Bapak Ibu di dalam keadaan yang sukacita. Sebelum kita beraktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang ma boca rohamuna, porsea mahamu di debata, jala porsea mahamu diahu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita kehilangan orang yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, yang menjadi penolong dan yang terus menopang kehidupan kita, maka ketika perpisahan itu terjadi, kekhawatiran, ketakutan, gelisah akan meliputi kehidupan ini. Kalau anak saat ini zaman now mengatakan hidupnya galau, maka kalau galau terus, maka tidak akan ada sukacita di dalam hidupnya. Kalau galau terus, maka hidupnya tidak pernah ada kepastian. Segalanya tentu tidak pasti. Perjalanannya pun tidak menentu arahnya, karena kekuatan dalam hidupnya sudah tidak ada. Ini juga yang dirasakan oleh para murid ketika Yesus memberitahukan bahwa ia akan difitnah, ia akan mati di kayu salib, dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan ia akan naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi para murid dan tentunya juga bagi kita pada saat ini. Kehilangan Yesus tentu menjadi pukulan bagi para murid, karena Yesuslah menjadi kekuatan bagi mereka, dan mereka juga berharap bahwa Yesus Sang Mesias akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, bahwa dengan Yesus mereka akan dimampukan untuk berbuat hal-hal yang luar biasa. Dan ketika Yesus meninggalkan mereka, kekhawatiran, kegelisahan, itulah yang hidup di dalam para murid. Karena itu Yesus memberitahukan mereka dan juga kepada kita hari ini, jangan engkau gelisah, tetapi percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Yesus hendak memberikan kekuatan dan jaminan bahwa ketika ia harus mati, bangkit, dan naik ke sorga, itu adalah pemenuhan akan misi Sang Bapa. Dan ketika ia naik ke sorga, ia memberikan tempat, menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya, sehingga keselamatan yang dia berikan melalui kehidupannya akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, dan tidak berujung kepada kematian, tetapi akan bersama dengan dia ketika ia datang kedua kali. Maka ia telah menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan sorga, di dalam kehidupan yang kekal. Yesus juga memberikan jaminan, ketika engkau percaya kepada Allah, maka engkau percaya kepadaku, maka ia tidak akan meninggalkan mereka. Di ayat yang selanjutnya, Yesus juga menjanjikan kepada para murid bahwa ia akan mengkaruniakan roh penghibur, roh penolong di dalam kehidupan para murid. Itu juga sampai kepada kita, bahwa Yesus yang telah menyediakan tempat di dalam kerajaannya bagi kita, ia menyediakan roh penghibur, roh penolong bagi kita.
Roh Kudus akan memimpin hidup kita, agar kita senantiasa berjalan di dalam keselamatan yang telah Dia berikan. Dan tempat yang telah Dia sediakan tentu akan menjadi milik kita, ketika kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang telah Yesus berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita merasa kesulitan di dalam hidup, ketika kita merasa begitu banyak beban yang kita hadapi, Yesus tidak jauh dari kita. Ia telah memberikan Roh penolong kepada kita. Maka itu, marilah kita menyatakan segala kekhawatiran, segala kesulitan yang kita hadapi ke hadapannya. Dinyatakanlah di dalam doa dan permohonan, sebagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ketika kita menghadapi persoalan hidup di dalam Yesus Kristus, maka permasalahan tidak pernah akan menghancurkan kita. Persoalan tidak pernah akan mengalahkan kita, karena Dia akan menopang. Dan di dalam jaminannya, Ia akan hadir dalam hidup kita. Ia mengetahui kesulitan yang kita hadapi. Ia mendengar setiap permohonan kita. Dan Ia akan menolong kita. Karena itu mari kita menjalani hidup ini dengan sukacita. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan kekuatan dari Kristus. Dan menghadapi kehidupan ini dengan kepastian, karena pengharapan yang telah Dia berikan kepada kita. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan keselamatan dengan hidup ketakutan, dengan hidup mengandalkan kekuatan dunia, dengan hidup mengesampingkan Kristus di dalam keimanan kita. Tetapi kita hidup senantiasa mengandalkan Dia. Maka perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh akan kemenangan. Walau kadang mungkin sulit, mungkin orang yang kita kasihi telah lebih dahulu mendahului kita, atau mungkin begitu banyak beban fitnah yang diperhadapkan oleh orang lain kepada kita. Tetapi di dalam Kristus kita akan dimenangkan. Tetapi di dalam Kristus kita akan diberikan pertolongan. Dan inilah yang menenangkan hati kita, agar kita tidak lagi hidup di dalam kegelisahan, di dalam kekhawatiran, tetapi hidup di dalam kepastian, karena tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan memberkati, tangan Tuhan menggandeng kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Maka andalkanlah Kristus di dalam hidupmu, maka Ia senantiasa menolong. Jangan gelisah, tapi percayalah kepada Dia, percayalah kepada Bapa. Ia telah menyediakan tempat bagi kita. Mari kita hidup di dalam keselamatan dan kemenangan yang telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita hidup di dalam perjalanan kemenangan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kemenangannya atas kematian, kami juga dimenangkan dalam kematian akan keberdosaan kami. Sehingga bukan kematian menjadi ujung, tetapi Engkau akan membangkitkan kami, dan kami akan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, karena Kristus telah menyediakan tempat bagi kami yang senantiasa percaya. Karena itu Bapa, ajarkanlah kami untuk senantiasa setia di dalam iman kami, di dalam menerima anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Kuatkanlah seluruh jemaat-Mu, agar mereka tidak di dalam keputusasaan menghadapi kesulitan hidup,
agar mereka tidak di dalam kelemahan oleh karena begitu banyaknya beban yang harus mereka hadapi. Mereka tidak menjadi putus asa oleh karena hubungan yang tidak baik dengan sesama, tetapi di dalam pengharapan Tuhan akan menopang dan Engkau akan menolong kami, sehingga kegelisahan tidak hidup di dalam kehidupan kami. Tetapi karena kami percaya kepadamu, maka kami akan dimenangkan dan bersama dengan Engkau ketika Engkau datang kedua kali. Kami menerima tempat yang telah Engkau sediakan di dalam kerajaan-Mu sebagai orang yang percaya dan setia kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.